Halo, halo, apa kabar Anda semua? Bagaimana untuk sahabat-sahabat yang ada di Semarang dan sekitarnya? Apakah masih banjir? Karena saya melihat banjirnya luar biasa ya di Semarang itu sampai banyak sekali perjalanan kereta api juga dibatalkan, aktivitas warga juga terhambat. Dan saya kira ini terjadi di Semarang ya, dan kalau terjadi di Jakarta, tapi sekarang pun kalau terjadi di Jakarta nggak ada masalah itu ya. Ini pastikan tetapi tentu saja kita berduka untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang ada di kota Semarang dan sekitarnya. Ya, itu Semarang sekarang jadi pusat analisis nasional tuh. Hmm. Kalau ada banjir itu, kalau Gubernur Semarang itu adalah Anies, itu dibully habis-habisan. Tapi karena Ya, ya. Ganjar dan di wilayah yang mayoritas 90% adalah pendukung Ganjar, itu dianggap ya itu variasi kecil di dalam urusan politik Ganjar sendiri. Yang variabel besar adalah kita menunggu keputusan Ibu Mega tuh. Mau Ah, ya, ya, ya. mau Puan apa mau Ganjar, kan pilihan Ibu Hmm, Mega cuma Puan sama Ganjar, yang lain yang nggak masuk akal lah. Ada hmm. Prabowo, tapi Pak Prabowo kira-kira udah tahu bahwa ya nggak mungkin lah apa namanya perjanjian batu tulis itu diwujudkan, karena tinggal batunya, tulisannya udah hanyut kena banjir itu, Ya, jadi ya, 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 kehapus. ya, ya. Nah, kita mau coba baca itu tuh, dan kita mengerti bahwa Ibu Mega menjanjikan akan mengumumkan uh, apa namanya capresnya Hmm. awal mungkin setelah atau bahkan di dalam HUT Ulang tahun. PDIP. Nah, ya, tapi saya kira mungkin terlalu cepat ya kalau ulang tahun. Ya kan ulang tahunnya tanggal 10 ya, Bung Rocky ya. Karena 10 Januari ya. kalau kemudian ini diumumkan tanggal 10 ini buat saya kira ini minus banget buat Ganjar. Kenapa? Karena Ganjar dalam akhir tahun ini ada dua isu besar saya kira yang sekarang jadi sorotan publik. Satu kalau banjir tadi Bu Mega sebenarnya juga waktu itu udah menyatakan bahwa saya sudah mengingatkan Ganjar soal potensi banjir di Semarang itu, dan memang Semarang itu kan sudah sejak dulu itu langganan banjir yang disebut rob itu, tapi sekarang jauh lebih parah. Yang kedua, kemarin yang kita juga bahas bagaimana dalam pas ulang tahun ke-50 PDIP ini justru Ganjar malah memberikan kado yang cukup memalukan buat PDIP karena memberikan bantuan untuk renovasi rumah kader PDIP malah menggunakan dana Basnas. Dan saya kira ini yang karena Ganjar yang berbuat malah PDIP yang kena, kalau saya lihat, kena bully di media sosial. Ya, itu artinya posisi Ganjar itu dilematis bagi Ibu Mega tuh. Dan sebetulnya dari awal kita mau uji Ibu Mega lebih percaya pada politik yang pragmatis, oportunis, atau percaya pada politik nilai yang diajarkan Bung Karno tuh. Kan itu yang kita mau tahu tuh. Mau tetap Soekarno diingat, atau nanti PDIP akan diingat sebagai partai yang nggak punya lagi idealisme tuh. Kan itu intinya kan. Jadi bagi saya mungkin ya PDIP bersabar aja. Mbak Puan diasuh dengan baik itu, supaya kan Mbak Puan masih cukup muda. Nanti 5 periode kemudian, 5 tahun kemudian Mbak Puan betul-betul bisa dimatangkan. Itu adalah dilema etis bagi Ibu Mega. Saya bisa bayangkan kesulitan Ibu Mega untuk memutuskan bahwa mau Puan yang sebetulnya meneruskan cara berpikir Ibu Mega, yang cara berpikir yang asli ya, yaitu ajaran Soekarno. Saya banyak hal yang saya tidak setuju dengan ajaran Soekarno, tapi Soekarno itu ada bagian dari bangsa, pikirannya mesti terus hadir itu. Dan pikiran Bung Karno yang paling kita tahu adalah anti kapitalisme, anti kolonialisme tuh. Dan kita mau uji apakah Ganjar anti kolonialisme, anti kapitalisme tuh. Kan itu intinya kan, supaya PDI mengerti bahwa semua orang tetap ingin partai itu ada, dan basis kritik terhadap kapitalisme adanya pada PDIP itu. Nah, negeri ini negeri yang sangat kapitalistik. PDIP faktor di dalam sejarah politik Indonesia, faktor dalam sejarah pemikiran politik. Bung Karno tetap akan diingat orang sebagai pejuang utama anti kapitalisme itu. Sekarang PDI mesti memilih meneruskan pikiran Bung Karno berdasarkan ide dasar pendiri proklamator, yaitu kita tidak boleh berdiam diri bila ada penderitaan, dan penderitaan itu disebabkan oleh akumulasi kapital. Kira-kira begitu jalan pikiran Bung Karno. Nah, sekarang Megawati mesti putuskan itu dalam satu perenungan batin yang kuat tuh. Mau kemana sebetulnya PDIP? Mau bermain-main dalam politik pragmatis, oportunis, atau tetap dalam ide ide marxisme? Kan itu intinya akhirnya di situ tuh. Jadi menjelang
50 tahun PDIP itu akan ada refleksi panjang dan itu bagus sebetulnya sebelum diputuskan siapa yang akan dipilih. Jadi saya kira betul tadi Hersum nggak akan diputuskan pada waktu ulang tahun karena justru hari ulang tahun itu dibuat sebagai upaya untuk rethinking, memikirkan kembali arah PDIP itu. Nah, saya berharap itu juga ada dalam pikiran Bu Mega hari-hari ini. Iya, iya, iya. Saya kira kalau dalam situasi sekarang meskipun Hasto menyatakan ada kejutan, tapi kan ini tafsir dari para pengamat saja menyatakan itu soal kemungkinan Ganjar dan Puan. Tetapi bagaimanapun juga kita tahu bahwa nggak harus cepat-cepat seperti itulah. Masih ada proses yang lebih panjang gitu. Apalagi sekarang ini di depan mata Bu Mega, saya kira ada agenda yang jauh lebih serius juga. Ya ini niat Pak Jokowi dan orang sebutannya untuk memperpanjang masa jabatannya kan, Bung Rocky. Ya itu saya kira Megawati juga menghendaki kejelasan ini mau perpanjang apa enggak tuh, dan itu akan mempengaruhi pencalonan Ibu Mega terhadap kader PDIP sebetulnya tuh. Jadi sekali lagi compang-camping politik kita itu ada di depan mata hari ini dan nggak ada satupun yang bisa menjahit ulang kekacauan yang dibuat oleh presiden. Satu-satunya yang bisa jahit ya presiden. Tapi Presiden Jokowi tetap menganggap bahwa dia ada di dalam era yang nggak pasti. Kalau dia Lancer hari ini mungkin masih lebih enak. Kalau Lancer nanti di 2023 awal, semester depan misalnya itu karena percepatan krisis politik dan ekonomi juga nggak enak juga. Kalau dia ingin memastikan bahwa dia masih akan diperpanjang sampai 2025, 2027, pertanyaannya adalah legitimasinya dari mana itu. Dan bagi PDIP apa poinnya itu pasti aspek negatif dari perpanjangan yaitu PDIP kekurangan kesempatan untuk mengkonsolidasi partainya dan walaupun nanti mungkin dianggap ya perpanjang aja toh nanti PDIP juga punya waktu lebih panjang untuk membina kadernya Puan misalnya iya tapi nanti diperpanjang lagi kan sehingga Puan nanti 10 tahun lagi baru punya kesempatan. Jadi to be or not to be bagi PDIP adalah sekarang tuh pemilu nggak boleh ditunda tuh dan begitu pikiran kira-kira Ibu Mega tuh. Yang lain juga tentu merasa bahwa kalau PDIP mengucapkan itu maka selesai kecemasan politik. Tapi PDIP karena masih ragu dia juga mungkin merasa ya ditunda dulu ya karena kita belum siap itu nggak bisa tuh. Jadi harus ada keputusan Ibu Mega mau menyelamatkan partai, mau menyelamatkan marxisme atau mau ikut dalam permainan yang diumpankan oleh Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi umpanin itu buat Ibu Mega sebetulnya soal penundaan itu. Ya, ya. Sebagai partai besar. Dan saya kira bagi PDIP ini juga pertaruhan ya. Kalau kemudian dia ikut arus besar itu, saya kira sejarah akan mencatat ini dinodailah perjuangan Ibu Megawati yang sangat konsisten sejak Orde Baru ya. Bagaimana dalam posisi beliau itu sangat sangat kekeh pada pendiriannya untuk terus menegakkan demokrasi dan sebenarnya kemarin kan sudah kita lihat juga sikap Bu Megawati pada episode pertama perpanjangan masa jabatan dengan tegas juga beliau menolak. Menurut Anda apakah ada yang faktor-faktor yang bisa mengubah pendirian dari Ibu Megawati itu? Ibu Mega bisa diubah secara hipotetis dengan dua cara, yaitu separuh kabinet diserahkan pada Ibu Mega, dan itu nggak mungkin. Atau separuh dari APBN disuruh dikasih ke Ibu Mega untuk proyek, kan nggak mungkin begitu juga tuh. Jadi saya kira Megawati akan konsisten untuk menolak semua bujukan itu demi masa depan bangsa ini, demi masa depan pikiran bapaknya tuh. Jadi kalau itu memang tema Ibu Mega, ya pastikan aja bahwa nanti pidato Ibu Mega di 50 tahun adalah menolak perpanjangan, memastikan bahwa pergantian kekuasaan itu dilakukan secara reguler dan menganggap bahwa PDIP adalah partai yang punya ide, punya prinsip, punya sikap. Karena itu apapun kami akan calonkan kader kami sendiri tuh. Kan itu intinya tuh. Di situ kemuliaan partai ditentukan tuh. Yang lain itu ya apa? Apa pentingnya basa-basi, apa pentingnya segala macam tukar tambah materi itu. Kalau partai itu akhirnya diingat sebagai partai yang oportunis, kan bukan begitu. Kita ingin PDIP tumbuh sebagai partai yang berintegritas itu. Sama seperti kita ingin partai-partai Islam juga tumbuh sebagai partai yang mampu untuk meyakinkan bahwa konstituen Muslim itu tune in dengan ide demokrasi. Kan itu intinya kan. Supaya yang kita sebut politik identitas yang nggak ada soal, tetapi politik identitas yang beroperasi di dalam wilayah tukar tambah demokratis, bukan tukar tambah finansial. Kan itu intinya kenapa demokrasi kita itu jadi unik. Karena ada fasilitas-fasilitas di dalam sejarah kita yang memungkinkan kita mempelajari bahwa politik identitas itu tidak perlu dihapus. Yang harus dihapus adalah money politics. Jadi biarkan orang bersaing dengan idenya sendiri,
toh rakyat akan pada akhirnya akan tahu apa di belakang konsep partai itu. Demikian juga PDIP. Identitas Soekarnoisme dia nggak usah dikhawatirkan, karena itu memang DNA sejarah kita adalah pikiran Bung Karno. Jadi PDIP harus percaya diri untuk mengatakan kami akan tetap dengan prinsip Marxisme, yaitu anti kapitalisme. Karena itu mereka yang pro kapitalisme tidak akan kami layani itu. Ganjar pasti dianggap sebagai pro kapitalis. Oke. Kalau Ibu Megawati menyampaikan pidato semacam itu, menurut Anda akan ini selesai ya, aborted ini ya, rencana perpanjangan ini? Pasti, dan saya yakin elektabilitas PDIP itu naik berkali-kali itu karena orang mau tunggu satu sinyal yang kuat dari Megawati itu, dan itu akan membahayakan mereka yang masih main-main dengan PDIP itu, termasuk di dalam kalangan PDIP sendiri yang arah pikiran Soekarno-nya udah banyak yang luntur di situ tuh. Ya, kan gini kan, sebenarnya kan kalau kita mungkin orang lupa ya bahwa eksperimen perpanjangan masa jabatan ini kan sebenarnya sudah dimulai lebih dulu oleh Pak Jokowi ya, mulai tahun 2022 dengan memperpanjang masa jabatan kepala-kepala daerah, kemudian 2023 dan beliau kan merasa optimis ternyata nggak ada masalah, bahkan termasuk di Jakarta gubernurnya juga diperpanjang, rakyat biasa-biasa aja ya, paling protes-protes kecil tapi tidak ada gerakan-gerakan yang lebih serius. Jadi hampir lebih separuh dari kepala daerah yang ditunjuk oleh Pak Jokowi. Jadi saya menduga Pak Jokowi cukup pede untuk perpanjang masa jabatan kali ini. Iya, Pak Jokowi sebagai pemain politik tahu bahwa rakyat lagi susah. Jadi apapun bisa dia sogok dengan BLT. Bahwa rakyat akhirnya masuk pada fatalisme. Ya silahkan deh segala macam. Tapi kalau PDIP ngomong yang basisnya adalah wong cilik, di situ mungkin ada semacam, atau bukan mungkin, pasti akan ada satu persaingan ide yang luar biasa antara Megawati dan Jokowi. Jadi Ibu Mega mesti terangkan pada publik bahwa dia di atas Jokowi dalam soal kepemimpinan politik. Karena Pak Jokowi itu kader partai dia, dan Pak Jokowi tidak paham seperti Ibu Mega tentang arah bangsa tuh. Bahwa Pak Jokowi tidak mengerti sejarah di belakang pikiran Soekarno. Kan itu yang mesti Ibu Mega terangkan. Jadi saya mengusulkan, lakukan aja persaingan habis-habisan antara Megawati dan Jokowi. Dan rakyat akan lihat siapa yang lebih bermutu dalam mempertahankan konstitusi, dalam mempertahankan arah pikiran bangsa tuh. Jadi kita mau supaya Ibu Mega datang sebagai leader tuh. Dan itu yang kita harapkan, supaya sekaligus kasih kritik terhadap pengangkatan dari Pak Jokowi. Jadi kalau seluruh kegiatan PDIP hanya sekedar ya selebrasi biasa, itu orang nggak anggap bahwa PDIP akan bertahan sebagai partai yang berbasis pada marhaen. Ya. Jadi menurut Anda, alih-alih membicarakan soal keputusan siapa yang akan dicapreskan, ini jauh lebih penting kalau kemudian Bu Megawati mendeklar pada publik tentang bagaimana sikapnya tentang perpanjangan masa jabatan itu ya? Itu lebih penting tuh, karena itu yang ditunggu orang tuh. Sisanya adalah itu tinggal soal teknis. Begitu Ibu Mega bilang saya tidak setuju perpanjangan, maka orang anggap bahwa Ibu Mega betul-betul kembali sebagai pemimpin. Dan saya menganggap bahwa kader partai PDIP mau dia elektabilitasnya nol sekalipun, tapi kami bangga kami punya kader. Bukan kader yang kami jadikan sebagai petugas partai lalu dia bertugas pada orang lain. Kira-kira begitu. Yes, oke. Thank you, Oke. Dan kalau Bu Mega mengumumkan itu, kita akan dukung itu dengan kejujuran kita 0%. Betul, ya. kejujuran politik ada di 0%. Oke, thank you, Bu Rocky. Oke.